Persija Jakarta lagi-lagi bikin keputusan besar di paruh kedua musim ini. 4 pemain baru datang dengan ambisi juara, tapi di saat yang sama, satu nama harus angkat kaki. Skuad makin dalam, pemain asing menumpuk, dan persaingan posisi makin panas, terutama di lini belakang. Bukan cuma soal taktik, ini soal pilihan sulit, siapa yang bertahan, siapa yang harus dikorbankan. Di tengah semua dinamika itu, Persija justru kedatangan tamu spesial. Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, turun langsung ke lapangan latihan. Lalu, siapa yang dia pantau? Siapa yang diam-diam mencuri perhatian? Kick Off Indonesia akan membahasnya secara lengkap sebagai berikut. Persija Jakarta terus menunjukkan keseriusannya menatap putaran kedua Super League 2025-2026. 4 pemain anyar yang didatangkan, Fajar Faturrahman, Ala Adaine Ajarai, Paulo Ricardo, dan Shane Patinama, kini mulai menjalani proses adaptasi bersama skuad Macan Kemayoran, dan sejauh ini menunjukkan perkembangan yang menjanjikan. Pelatih Persija, Mauricio Sousa, menilai seluruh pemain baru datang dengan kondisi fisik yang baik. Menurutnya, tahap terpenting saat ini adalah menyatukan pemahaman taktik dan filosofi bermain tim. Mauricio optimistis, kualitas teknis yang dimiliki keempat pemain tersebut akan memberi kontribusi nyata di sisa kompetisi musim ini. Sorotan tertuju pada Shane Patinama yang menunjukkan antusiasme tinggi sejak bergabung. Bek kiri naturalisasi Timnas Indonesia itu mengaku menikmati proses adaptasi meski intensitas latihan cukup berat. Shane merasa terbantu karena sudah mengenal beberapa pemain, termasuk Rizky Ridho, serta menyebut atmosfer tim sangat positif. Ia pun siap menghadapi tekanan dan menegaskan target utamanya adalah membawa Persija meraih gelar juara bersama dukungan penuh Jakmania. Adaptasi cepat juga ditunjukkan Fajar Faturrahman. Mantan pemain Borneo FC itu mengaku tidak mengalami kendala berarti, meski harus menyesuaikan diri dengan pendekatan taktik yang berbeda dari pelatih sebelumnya. Fajar turut mengapresiasi fasilitas Persija yang dinilainya sangat menunjang kenyamanan dan performa pemain, mulai dari gym hingga ruang ganti. Sementara itu, Paulo Ricardo menilai adaptasi bukan sekadar soal kehadiran kompatriot Brasil di dalam tim. Pemain berpengalaman ini menekankan pentingnya memahami budaya lokal dan lingkungan baru. Baginya, tekanan besar di Persija justru menjadi motivasi untuk tampil maksimal, apalagi bermain di hadapan Jakmania yang ia sebut penuh passion. Dari lini depan, Ala Adaine Ajarai juga menunjukkan sikap profesional. Meski gol debutnya sempat dianulir, penyerang asal Maroko itu tetap optimistis dan bertekad segera membuka keran gol. Ala Adaine menegaskan komitmennya untuk memberi kontribusi maksimal, meski hanya berstatus pemain pinjaman hingga akhir musim. Dengan proses adaptasi yang berjalan positif dan respon cepat dari para pemain anyar, Persija Jakarta kini semakin optimistis menatap laga-laga krusial ke depan dan menjaga asa juara Super League 2025-2026 tetap terbuka. Persija Jakarta resmi mengakhiri kerjasama dengan bek asal Brasil, Alan Cardoso, di tengah bergulirnya paruh kedua BRI Super League 2025-2026. Keputusan ini diambil meski Alan sebelumnya dikontrak untuk 1 musim penuh dan sempat menjadi bagian penting skuad Macan Kemayoran. Selama berseragam Persija, Alan mencatatkan 18 penampilan dengan torehan 1 assist. Secara statistik, kontribusinya terbilang cukup solid. Namun, langkah berpisah ini dinilai sebagai keputusan strategis pelatih Mauricio Sousa dalam meracik ulang komposisi tim, khususnya di sektor pemain asing. Dengan kedatangan Alaidin Ajarai, Persija sempat memiliki 12 pemain asing, sementara regulasi liga hanya memperbolehkan pendaftaran maksimal 11 pemain. Manajemen Persija menegaskan bahwa perpisahan ini dilakukan secara profesional dan melalui kesepakatan bersama. Dalam rilis resminya, klub menyampaikan apresiasi tinggi atas dedikasi Alan selama membela Macan Kemayoran. Persija juga mendoakan yang terbaik bagi perjalanan karir sang pemain ke depan. Mauricio Sousa sendiri mengakui mengenal Alan dengan baik dan tidak pernah meragukan kualitasnya. Namun, pelatih asal Brasil itu melihat adanya opsi lain yang lebih sesuai dengan kebutuhan tim saat ini. Salah satunya adalah memberikan ruang lebih besar bagi Doni Tri Pamungkas, yang dinilai tampil konsisten dan punya potensi besar untuk terus berkembang. Selain itu, kehadiran Shane Patinama yang fleksibel di beberapa posisi turut memengaruhi pertimbangan teknis. Dengan dilepasnya Alan Cardoso, Persija kini kembali berada dalam koridor regulasi dengan 11 pemain asing terdaftar.
Manuver ini juga membuka peluang bagi klub untuk kembali menyesuaikan komposisi tim, mengingat bursa transfer masih berlangsung hingga awal Februari. Di sisi lain, beredar pula rumor terkait kemungkinan peminjaman bek kanan Persija, Rio Fahmi ke Arema FC hingga akhir musim. Meski belum ada konfirmasi resmi, kabar ini menarik perhatian publik, terlebih Arema sebelumnya telah merekrut mantan pemain Persija, Gustavo Franca. Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, menyambangi sesi latihan Persija Jakarta yang berlangsung di Persija Training Ground Depok. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda safari Herdman untuk memantau langsung pemain-pemain potensial di kompetisi domestik. Herdman menegaskan bahwa proses pemantauan pemain tidak bisa dilakukan secara instan. Menurutnya, menilai kualitas pemain hanya dari pertandingan resmi belum cukup untuk mendapatkan gambaran utuh. Kehadiran langsung di sesi latihan justru memberi perspektif berbeda, terutama terkait kebiasaan, sikap, serta etos kerja pemain sehari-hari. Dalam kunjungannya, pelatih asal Kanada itu mengamati secara detail bagaimana para pemain Persija menjalani program latihan. Perhatiannya secara khusus tertuju pada pemain yang selama ini menjadi bagian dari Timnas Indonesia, sekaligus nama-nama muda yang dinilai memiliki potensi berkembang. Yang terpenting adalah meluangkan waktu untuk melakukan penilaian dan analisis yang lebih mendalam terhadap liga dan kualitasnya, ujar Herdman. Ia menambahkan bahwa melihat pemain di lingkungan klub mereka sendiri sangat penting untuk memahami karakter dan konsistensi performa. Herdman juga mengapresiasi sikap terbuka yang ditunjukkan Persija Jakarta. Menurutnya, manajemen dan tim pelatih Macan Kemayoran memberikan akses penuh untuk menyaksikan latihan serta berdiskusi secara terbuka. Hal tersebut dinilai sebagai langkah positif dalam membangun hubungan antara klub dan tim nasional. Saya benar-benar terkesan dengan sambutan Persija. Mereka membuka pintu selebar-lebarnya. Pelatih mengizinkan kami menonton latihan dan sangat terbuka dalam memberikan masukan, ungkapnya. Selain memantau latihan, Herdman memanfaatkan kunjungan ini untuk berdialog dengan jajaran ofisial klub. Ia menilai komunikasi dengan pihak klub menjadi bagian penting dalam proses pengumpulan informasi. Sebelumnya, Herdman juga melakukan kunjungan serupa ke Bali United dan berdiskusi dengan manajemen setempat. Herdman menegaskan bahwa seluruh masukan akan dikumpulkan dan dianalisis secara bertahap sebelum dirinya mengambil keputusan penting. Ia menilai pengetahuan lokal dari pelatih dan ofisial klub sangat berharga dalam menyusun fondasi Timnas Indonesia ke depan. Menurut lo, apakah langkah Persija melepas Alan Cardoso sudah tepat? Siapa yang seharusnya jadi pilihan utama Mauricio Suso di tengah persaingan seketat ini? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Jangan lupa like kalau lo suka video ini, dan subscribe biar lo nggak ketinggalan update terbaru dari Kick Off Indonesia.